ada lagi karena kemaksiatannya orangnya maksiat ya. Ada lagi bermacam-macam. Nanti apa namanya cara mengobatinya bagaimana, mu'alajah gimana itu kan tergantung nanti guru. Makanya di situ dalam bertarekat itu kan ada BA itu maksudnya mah supaya bisa diarahkan. Tetapi kembali lagi saya tidak pernah menuntut beat kepada siapapun. Ya, saya tidak minta kamu setia kepadaku, ada urusan. Ya, setia kita hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Betul nggak? Ikut saya boleh, selagi saya masih benar. Ketika saya sudah menyeleweng, pergilah kau. Ngapain ikut-ikut saya? Ya kan begitu dong. Ya, jadi saya nggak perlu di beat, saya tidak menuntut dimuliakan, dihormati, di beat, setia, nggak ada urusan. Kita ini prosesnya bareng-bareng belajar, benar itu aja persoalan. Iya. Resikonya apa? Resikonya ya itulah, saya sering dihujat oleh santri saya sendiri. Itu resiko saya, resiko demokrasi. Ya, jadi ini tarekatnya tarekat demokratia namanya. Kemudian boleh nanya, boleh membantah. Kalau Anda berguru nggak boleh buru-buru melihat wajahnya, nggak boleh aja. Kita bertekumbang, dalam remeh ngomong aja. Iya kan, ngomong saya mau kan, ya pakai saya. Kamu ngomong siapa sih ngomongnya? Nah, itu semacam itu. Jadi itu dibuat semacam itu tuh saya tidak menyalahkan, itu membuat suasana supaya lebih fokus ya. Menghadap kiai ngesot kan gitu. Jangan dengan lututnya. Saya nggak perlu gitu, nggak usah buang muka. Ya lihat muka saya. Ya kan begitu. Kalau saya salah, Anda tidak sulah Anda menegur saya. Ya, saya berterima kasih kalau saya salah. Kan itu persoalannya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Mak, aku dan dirimu dia lebih 11-12. Ngerti 11-12? Ya, saya juga sama, masih nembe lagi kalau masih nembe lagi mulai belajar, baru sedang akan mulai belajar belum benar, nggak ada kebenaran mutlak, kita hanya mendekati kebenaran dan jangan mengkultuskan siapapun. Saya khawatirnya beat itu akan mengkultuskan dan tidak boleh kita mengkultuskan siapapun. Ini sebabnya kita jadi sulit untuk bangkit karena ternyata selain Allah terlalu banyak yang kita kultuskan. Persayangkan para imam-imam kita kultuskan semua. Kita akidahnya mengatakan bahwa yang maksum hanya Nabi Muhammad. Imam-imam tidak maksum ucapannya, tapi prakteknya masa Imam Syafi'i salah tuh? Pinter silat tapi sama Syafi'i. Dan kita sepertinya tidak boleh untuk mengkritisi imam-imam. Itu satu. Kemudian landasan kita belajar benar, kenal Allah, beragama Islam. Fikih yang ada, yang sekarang sudah tidak sesuai fikih, bukan agama fikih, tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Masa istri sakit tidak wajib mengobati istri? Ya kan? Masa perempuan tidak boleh keluar rumah? Masa tidak boleh bisnis? Yang nyatanya di sini perempuan jadi presiden, perempuan jadi menteri, perempuan jadi direktur utama perusahaan, perempuan menjadi bupati, masih pakai betul. Ya kan begitu persoalannya. Nah, lalu ketika kita tidak setuju dengan putusan, lalu kita demo, kepada siapa kita mendemonya? Memang sudah tidak bertuan kok. Fikih itu tidak bertuan. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan itu hanya kajian seseorang.
lain dengan undang-undang KPK. Direvisi, ada lembaga yang merevisinya. Tidak setuju, ada yang mendemonya. Ya kan begitu. Ketika undang-undang dasar ini berrevisi, kita demo. Nah kalau fikih demonya masih apa? Yang sudah tidak bertuhan. Orang sudah mati di lembaga. Bukan lembaga. Fikih itu bukan lembaga. Itu hanya pikiran orang pribadi. Betul enggak? Betul enggak? Nah itu makanya baru menjadi kekuatan hukum kalau sudah mendapat ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Betul nggak begitu? Ya iya berrevisi. Sekarang apa yang berrevisi? Yang punya udah nggak ada, yang udah meninggal dunia. Komnas bukan, lembaga survei bukan, ya kan gitu. Hanya pikiran pribadi saja. Jadi artinya bahwa kita harus tahu bahwa negara yang mengklaim negara Islam, konstitusinya mengatakan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tapi prakteknya di negara itu ada pabrik arak. Mana hadisnya. Kemudian juga lokalisasi pelacuran juga ada. Iya kan? Realnya seperti itu kan Mas Kananya. Nah jadi pada akhirnya ini kita beragama ini bagaimana? Apakah ini di wilayah privacy, di wilayah privat atau di wilayah publik? Nah setiap apapun yang masuk wilayah publik itu harus berupa undang-undang dong. Betul enggak? Nah sekarang karena hukum perkawinan ini sudah ada undang-undangnya, maka kita suka diikat harus tunduk dengan undang-undang ini. Jadi nggak bisa kamu mencarikan istri asal ucap cerai gitu, nggak bisa di proses pengadilan. Tapi di masyarakat masih gampang. Tapi ini kita pakai pakai pipin man. Iya kan? Si bapak juga mengatakan nggak bisa dipaksa. Ya tapi ini kita pakai oli maksa karena wali mujib. Jadi kan masalahnya. Jadi kita sendiri akhirnya dalam beragama seperti apa? Udahlah sekarang beginilah. Yang menyebabkan kita susah menjadi bangkit itu pertama karena kita nggak jelas. Betul nggak? Begini, yang sejak dulu itu nggak ada baik daulah Abbasiyah, daulah Umayyah, Fatimiyah atau daulah Asbaniyah yang meresmikan mengangkat Komnas, ya Komisi Nasional atau Dewan Penyelenggara atau katakan apanya panitia besar penyusunan fikih, nggak ada sih. Itu hanya pendapat pribadi-pribadi. Iya kayak di pesantren-pesantrennya. Lalu murid-muridnya mengembangkannya, lalu menjadi mazhab. Sekarang saya mau nanya, kalau ada orang keluar di mazhab Syafi'i murtad enggak? Kalau tidak bermazhab murtad enggak? Ini kan jadi persoalan. Nah itulah makanya jadi artinya begini ngajak khairan, begini ngajak khairan. Artinya bahwa kita sendiri dalam beragama Islam di sini. Kenapa saya bermadzhab Syafi'i? Ya kan di dalam Syafi'i ada beberapa kelemahan. Kenapa saya bermadzhab Syafi'i? Saya bukan urusan membela kebenaran seperti sok jagoan, enggak. Saya ingin hidup nyaman bersama kamu. Iya kan? Kalau saya mazhabnya pindah nanti bahsul masalahnya dengan siapa? Itu persoalannya. Ya udahlah, tidak masalah. Ya kan seperti itu. Jadi akhirnya kita mengenal Tuhan, belajar pada mursyid. Dan mursyid yang Anda mau belajar apa sama mursyidnya? Mau belajar sakti, mau belajar ilmu nahu, ilmu sorob. Nah, kalau belajar fikih, Anda bisa membantah guru Anda.